Di sebuah negeri yang dipenuhi oleh patung-patung berhala dan keyakinan yang telah menyimpang jauh, lahirlah seorang anak yang kelak akan membawa perubahan besar bagi kaumnya. Ia diberi nama Ibrahim, seorang anak yang tumbuh di tengah lingkungan yang penuh kesyirikan. Ayahnya, Azar, adalah seorang pembuat patung berhala, menjualnya kepada penduduk sebagai objek penyembahan. Sejak kecil, Nabi Ibrahim merasakan kejanggalan yang tidak bisa ia abaikan. Setiap hari, ia melihat orang-orang berlutut di hadapan patung-patung diam yang tidak mampu berbicara, mendengar, atau memberikan manfaat. Hatinya resah, pikirannya dipenuhi pertanyaan yang belum terjawab. Bagaimana mungkin benda mati ini memiliki kekuatan seperti yang diyakini banyak orang? Apa yang sebenarnya patut disembah? Ketika malam tiba, Nabi Ibrahim menatap langit. Ia melihat bintang-bintang berkelap-kelip di angkasa, lalu berkata dalam hati, "Inikah Tuhanku?" Namun saat fajar menyingsing, bintang-bintang itu menghilang. Ia lalu melihat bulan bersinar terang, lebih besar dan indah dari bintang-bintang. Ia kembali bertanya, "Mungkinkah ini Tuhanku?" Tapi saat pagi tiba, bulan pun sirna. Puncaknya terjadi ketika ia melihat matahari terbit dengan cahaya yang megah, menyapu gelap malam. Dalam hatinya terbersit sebuah pemikiran, "Mungkinkah ini Tuhanku?" Namun, saat senja tiba, matahari tenggelam dalam kegelapan. Saat itulah Nabi Ibrahim tersadar sesuatu yang berubah dan lenyap tidak mungkin menjadi Tuhan yang sejati. Dengan keyakinan yang semakin kuat, Nabi Ibrahim mulai menentang kepercayaan kaumnya. Ia menyadari bahwa di balik semua ini ada satu Tuhan yang esa, yang tidak pernah hilang, yang menciptakan langit dan bumi, yang berkuasa atas segala sesuatu. Namun, kesadaran ini hanya permulaan dari perjalanan panjangnya menuju kebenaran. Setelah kesadaran tentang keesaan Allah semakin menguat dalam hati Nabi Ibrahim, ia mulai mempertanyakan keyakinan kaumnya secara terbuka. Di tengah hiruk-pikuk pasar dan rumah-rumah yang dipenuhi patung-patung berhala, ia mendekati ayahnya. "Azar, wahai ayah, mengapa engkau membuat patung-patung ini? Apakah benda-benda ini dapat mendengar, melihat, atau memberi manfaat?" Tanya Nabi Ibrahim dengan penuh kesungguhan. Azar, yang telah lama hidup dalam kepercayaan yang diwariskan turun-temurun, menanggapi dengan marah. "Jangan kau pertanyakan Ibrahim, inilah yang telah kami sembah sejak dahulu," ujarnya. Namun, Nabi Ibrahim tidak gentar. Ia mulai berbicara kepada orang-orang di kotanya, menantang kepercayaan mereka secara terbuka. Malam demi malam, ia berdoa kepada Allah, memohon petunjuk tentang bagaimana cara menyadarkan mereka. Suatu hari, saat perayaan besar berlangsung, semua penduduk kota pergi ke lapangan luas untuk merayakan dengan gembira. Nabi Ibrahim melihat ini sebagai kesempatan. Ia mendekati kuil, tempat berhala-berhala terbesar, disimpan dan memasuki ruang pemujaan yang dipenuhi patung-patung megah yang dihiasi perhiasan dan kain mewah. Dengan keberanian yang luar biasa, Nabi Ibrahim mengambil kapak dan menghancurkan semua berhala, kecuali satu, berhala yang paling besar. Lalu, ia menggantungkan kapak di tangan berhala tersebut sebelum pergi. Ketika penduduk kembali dan melihat kehancuran di dalam kuil, mereka tercengang. Kemarahan meluap-luap dan mereka segera mencari tahu siapa pelakunya. "Siapa yang berani menghancurkan Tuhan-Tuhan kita?" teriak mereka. Seseorang yang mengenal Nabi Ibrahim berkata, "Ada seorang pemuda bernama Ibrahim. Ia selalu mencela berhala-berhala kita. Dialah pelakunya." Nabi Ibrahim segera dipanggil ke hadapan mereka. Dengan tenang, ia menunjuk ke berhala yang masih utuh dan berkata, "Tanyakan saja kepadanya, bukankah kapak ini ada di tangannya? Jika ia memang Tuhan, pasti ia bisa menjawab." Penduduk pun terdiam. Mereka mulai menyadari sesuatu yang mengejutkan. Berhala yang mereka sembah tidak bisa berbicara, tidak bisa membela diri,
tidak bisa berbuat apapun. Keheningan mencekam, seakan kebenaran mulai merayapi hati mereka. Namun, kesadaran itu hanya sesaat. Dengan penuh amarah, mereka berseru, "Bakar dia! Hukum Ibrahim atas perbuatannya." Perjalanan Nabi Ibrahim menuju kebenaran semakin berat dan ujian yang lebih besar telah menanti. Peristiwa besar terjadi di Babilonia, negeri tempat Nabi Ibrahim lahir dan tumbuh. Setelah ia menghancurkan berhala-berhala yang disembah kaumnya, kemarahan penduduk kota mencapai puncaknya. "Bakar dia! Hukum Ibrahim atas perbuatannya!" Teriak mereka dengan penuh amarah. Para pemuka kota segera memutuskan bahwa Nabi Ibrahim harus dihukum secara kejam agar menjadi peringatan bagi siapapun yang berani menantang kepercayaan mereka. Maka, mereka mulai mengumpulkan kayu bakar dalam jumlah besar, menyusunnya menjadi tumpukan yang menjulang tinggi di alun-alun kota. Api pun dinyalakan, berkobar ganas dengan suhu yang begitu panas hingga orang-orang tak bisa mendekatinya. Namun, mereka menghadapi satu masalah. Api itu terlalu besar untuk Nabi Ibrahim dimasukkan langsung. Mereka pun membangun alat pelontar raksasa, lalu mengikat Nabi Ibrahim dengan tali yang kuat sebelum melontarkannya ke tengah kobaran api. Saat tubuh Nabi Ibrahim melayang di udara, Allah berfirman, "Wahai api, jadilah dingin dan sejahtera bagi Ibrahim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 69. Dalam sekejap, sesuatu yang luar biasa terjadi. Api yang berkobar berubah menjadi sejuk, tetapi yang lebih menakjubkan, tali yang mengikat Nabi Ibrahim terbakar dan putus, membebaskannya dari ikatan. Nabi Ibrahim pun mendarat di dalam api tanpa luka sedikit pun, berdiri dengan tenang di tengah nyala api yang tidak menyentuhnya. Semua orang tercengang, mata mereka melebar dalam ketakutan dan ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin seseorang bisa tetap hidup dalam api yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri? Sebagian dari mereka mulai menyadari bahwa ada kekuatan besar yang melindungi Nabi Ibrahim. Namun, kesombongan dan kedengkian mereka mencegah mereka untuk beriman. Setelah beberapa waktu, Nabi Ibrahim keluar dari api tanpa luka sedikit pun. Ia telah membuktikan bahwa kekuatan berhala-berhala itu hanyalah ilusi, sementara kekuasaan Allah adalah mutlak. Namun, perjuangannya belum berakhir. Perjalanan menuju kebenaran masih panjang, dan ujian yang lebih besar sudah menanti di depan. Penduduk yang menyaksikan kejadian luar biasa itu tidak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Api yang seharusnya membakar tubuhnya justru menjadi sejuk dan membawa kedamaian. Namun, tidak semua orang melihatnya sebagai tanda kebesaran Allah. Salah satu yang paling terguncang adalah Raja Namrud, penguasa sombong yang mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Raja Namrud memerintahkan agar Nabi Ibrahim dibawa ke istana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di hadapan para pembesar kerajaan, ia menantang Nabi Ibrahim dengan penuh kesombongan. "Aku adalah penguasa dunia ini. Aku bisa memberi kehidupan dan aku pula yang bisa mencabutnya," ujar Raja Namrud dengan suara lantang. Namun, Nabi Ibrahim tetap tenang. Ia tahu bahwa manusia tidak memiliki kuasa atas kehidupan dan kematian. Hanya Allah yang memiliki kendali mutlak. Maka, Nabi Ibrahim menjawab, "Sesungguhnya Allah mendatangkan matahari dari timur, maka datangkanlah ia dari barat jika engkau memang berkuasa." Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 258. Seisi ruangan mendadak sunyi. Raja Namrud terdiam. Ia tidak bisa membalas argumen Nabi Ibrahim karena tahu bahwa mengubah arah terbitnya matahari adalah sesuatu yang mustahil. Wajahnya yang semula dipenuhi kesombongan kini berubah muram. Ia tidak memiliki jawaban. Namun, kesombongan tetap menguasai hatinya. Raja Namrud tidak mau mengakui kebesaran Allah. Bukannya tunduk pada kebenaran, ia justru semakin marah dan berusaha menyingkirkan Nabi Ibrahim dari kerajaannya. Meskipun terus menghadapi penolakan dari kaumnya, Nabi Ibrahim tidak menyerah. Ia tetap menyeru kepada tauhid,
mengajak mereka untuk meninggalkan penyembahan berhala dan kembali kepada Allah yang Maha Esa. Ujian demi ujian terus datang, tetapi Nabi Ibrahim selalu berada dalam lindungan Allah, dan perjalanan panjang menuju perintah yang lebih besar sudah menantinya, sebuah perintah yang akan menguji hati dan imannya lebih dari sebelumnya. Setelah kekalahannya dalam perdebatan, Raja Namrud semakin gelisah. Ia merasa otoritasnya mulai goyah dan rakyat Babilonia, meskipun sebagian masih menyembah berhala, diam-diam mulai meragukan kekuatan sang raja. Desas-desus tentang Nabi Ibrahim terus menyebar, bukan hanya sebagai orang yang selamat dari api, tetapi sebagai seseorang yang menantang keberadaan Namrud sebagai penguasa tertinggi. Raja Namrud tidak ingin kekuasaannya berakhir. Ia mulai bertindak lebih kejam, menekan rakyatnya agar tetap tunduk pada penyembahan berhala. Ia bahkan memerintahkan hukuman bagi siapapun yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Tetapi kekuasaan yang dipaksakan tidak bertahan lama. Perlahan, ketakutan mulai muncul di benak sang raja. Suatu malam, Namrud terjaga dari tidur dengan tubuh gemetar. Ia mengalami mimpi yang mengganggu pikirannya. Dalam mimpi itu, ia melihat kerajaannya hancur oleh seseorang yang berasal dari luar Babilonia. Bayangan kehancuran ini begitu nyata, sehingga ia segera memanggil para penasihat dan ahli nujumnya untuk mencari jawaban. Apa arti mimpi ini? Akankah kerajaanku runtuh? Tanya Namrud dengan suara yang bergetar. Namun, tak ada jawaban yang mampu menenangkannya. Salah satu penasihatnya bahkan berkata, mungkin orang yang kau tantang itu Nabi Ibrahim. Jangan menyepelekan peringatan ini. Kemarahan Namrud semakin menjadi. Ia bersumpah akan menghancurkan Nabi Ibrahim sebelum kerajaan benar-benar jatuh. Ia memerintahkan pasukannya untuk menangkap dan membunuhnya. Namun, pada saat itu, Allah mengirimkan azab kepada sang raja. Tanpa ada peringatan, datanglah pasukan nyamuk yang menyerang Babilonia. Nyamuk-nyamuk ini bukan sembarang nyamuk. Mereka begitu banyak dan ganas, menyerang tubuh manusia serta menghisap darah mereka tanpa henti. Penduduk Babilonia berlarian ketakutan, mencari perlindungan dari wabah yang tak mereka pahami. Namun, yang paling mengerikan adalah apa yang terjadi pada Raja Namrud sendiri. Seekor nyamuk kecil masuk ke dalam lubang hidungnya, lalu menggigit dan terus bergerak menuju kepalanya. Nyamuk itu menetap di dalam, membuat sang raja mengalami penderitaan luar biasa. Ia merasakan sakit di kepalanya yang semakin lama semakin bertambah hingga tak tertahankan. Dalam keputusasaan, Raja Namrud memerintahkan orang-orangnya untuk memukulkan batu ke kepalanya agar rasa sakitnya mereda. Hari demi hari, penderitaannya semakin parah, sampai akhirnya ia mati dalam keadaan hina. Kerajaan yang dahulu megah kini mulai runtuh, dan Babilonia tak lagi berada di bawah kendali Raja Namrud. Di tengah kekacauan ini, Nabi Ibrahim memutuskan untuk meninggalkan Babilonia, mencari tanah yang baru untuk melanjutkan dakwahnya. Ia membawa serta keluarganya dan orang-orang yang beriman kepadanya, meninggalkan negeri yang dulu penuh dengan kemusyrikan. Perjalanannya masih panjang dan ujian lebih besar masih menantinya. Setelah Babilonia jatuh dan Raja Namrud binasa dalam kehinaan, Nabi Ibrahim bersama para pengikutnya meninggalkan negeri yang penuh kemusyrikan. Perjalanan mereka panjang melintasi tanah-tanah asing yang masih belum mengenal tauhid. Meskipun mereka telah terbebas dari tirani Namrud, tugas dakwah tetap berlanjut. Dalam pencarian tempat tinggal yang baru, Nabi Ibrahim akhirnya tiba di Syam, sebuah wilayah subur yang kelak menjadi bagian dari negeri Palestina. Di sana, ia mulai membangun komunitas kecil bersama orang-orang yang beriman kepadanya. Meski kehidupannya sederhana, hatinya penuh ketenangan karena bebas dari kezaliman yang dulu mengekangnya di Babilonia. Di tengah perjalanan dakwahnya, Nabi Ibrahim bertemu dengan seorang wanita bernama Siti Sarah. Ia adalah wanita yang memiliki keimanan kuat, berakhlak mulia, dan memiliki kecerdasan yang luar biasa. Sarah bukan hanya seorang istri bagi Nabi Ibrahim, tetapi juga seorang pendamping yang setia
dalam menyebarkan ajaran tauhid. Pernikahan mereka pun berlangsung dalam keberkahan. Bersama, mereka melanjutkan perjalanan panjang menyebarkan ajaran Allah. Namun, ujian masih terus datang. Tahun demi tahun berlalu, tetapi Siti Sarah belum juga dikaruniai seorang anak. Keinginan untuk memiliki keturunan begitu besar, tetapi mereka tetap bersabar, yakin bahwa Allah memiliki rencana yang lebih baik. Meskipun begitu, perjalanan mereka tidak hanya tentang menanti keturunan, tetapi juga tentang membangun kehidupan baru. Nabi Ibrahim mulai berinteraksi dengan berbagai kaum di wilayah Syam, menyampaikan dakwah kepada mereka. Namun, perjalanan masih panjang, dan takdir besar sudah menanti Nabi Ibrahim serta keluarganya di masa depan. Disinilah awal babak baru dalam kehidupan Nabi Ibrahim yang nantinya akan menghadapi keputusan sulit dan ujian keimanan yang lebih berat dari sebelumnya. Setelah bertahun-tahun menjalani kehidupan bersama, Nabi Ibrahim dan Siti Sarah tetap belum dikaruniai seorang anak. Meskipun hati mereka menginginkan keturunan, mereka tetap sabar dan berdoa kepada Allah agar diberikan jalan terbaik. Suatu hari, Siti Sarah melihat kegundahan dalam diri Nabi Ibrahim. Ia memahami bahwa keinginan untuk memiliki keturunan begitu besar. Dengan hati yang ikhlas, ia pun mengambil keputusan yang luar biasa, menawarkan kepada Nabi Ibrahim agar menikahi seorang perempuan lain. Wanita yang dimaksud adalah Siti Hajar, seorang perempuan yang memiliki keimanan kuat dan telah lama berada dalam lingkungan keluarga Nabi Ibrahim. Keputusan ini bukan karena kelemahan, tetapi karena kebesaran hati Siti Sarah yang ingin melihat suaminya memiliki keturunan, meskipun ia sendiri belum bisa mengalaminya. Maka, dengan penuh keikhlasan, Nabi Ibrahim menikahi Siti Hajar. Pernikahan ini membawa babak baru dalam kehidupan mereka. Dan lebih dari itu, membawa perubahan besar dalam perjalanan dakwah Nabi Ibrahim. Tak lama setelah menikah, Siti Hajar mengandung dan akhirnya melahirkan seorang putra yang kelak akan menjadi bagian dari sejarah besar umat Islam, Nabi Ismail. Kebahagiaan memenuhi hati Nabi Ibrahim karena akhirnya ia dikaruniai seorang anak yang akan meneruskan perjuangannya dalam menyebarkan tauhid. Namun, ujian belum berakhir. Perintah besar dari Allah akan segera datang, menguji kembali keimanan Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail dalam cara yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Setelah kelahiran Nabi Ismail, kebahagiaan Nabi Ibrahim semakin bertambah. Namun, kebahagiaan ini juga membawa ujian baru yang menuntut kesabaran luar biasa. Suatu hari, Nabi Ibrahim menerima perintah dari Allah untuk membawa Siti Hajar dan Ismail ke sebuah tempat asing, tanah tandus yang belum dihuni siapapun. Tempat itu kelak dikenal sebagai Makkah, namun pada saat itu tidak ada air, tidak ada pepohonan, tidak ada kehidupan, hanya padang pasir yang luas dan sunyi. Tanpa banyak bertanya, Siti Hajar mengikuti Nabi Ibrahim menuju tempat tersebut, meskipun hatinya penuh tanda tanya. Saat mereka tiba, Nabi Ibrahim meninggalkan mereka di sana hanya dengan bekal air dan sedikit makanan. Ia lalu berbalik dan mulai berjalan pergi. Siti Hajar yang kebingungan segera mengikuti langkah suaminya dan bertanya dengan penuh kepanikan, "Wahai Nabi Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami di tempat yang tandus ini?" Namun, Nabi Ibrahim tetap berjalan tanpa menjawab. Siti Hajar mengulang pertanyaannya beberapa kali, hingga akhirnya ia bertanya dengan penuh keyakinan, "Apakah ini perintah dari Allah?" Saat mendengar itu, Nabi Ibrahim berhenti, lalu mengangguk. Mendapat jawaban itu, Siti Hajar merasa tenang. Ia tahu bahwa Allah tidak akan meninggalkannya begitu saja. Dengan hati yang penuh keimanan, ia kembali ke tempat di mana Nabi Ismail tertidur, sementara Nabi Ibrahim berjalan jauh, lalu mengangkat tangan dan berdoa kepada Allah. "Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak memiliki tanaman, dekat rumah-Mu yang suci, agar mereka mendirikan sholat.
maka jadikanlah hati manusia cenderung kepada mereka, dan berilah mereka rezeki berupa buah-buahan agar mereka bersyukur. Quran Surat Ibrahim ayat 37. Namun, di tengah tandusnya padang pasir, persediaan air mulai habis. Siti Hajar pun mulai berlari antara Bukit Syafa dan Marwah, mencari air atau pertolongan. Ia berlari 7 kali dengan penuh harapan, hingga akhirnya Allah mengabulkan doanya. Dari bawah kaki kecil Nabi Ismail, tiba-tiba muncul mata air Zam-Zam, air yang akan terus mengalir hingga akhir zaman. Makkah, yang dulunya tandus dan sunyi, kini menjadi tempat kehidupan. Para kafilah mulai berdatangan, dan kisah perjuangan Siti Hajar dan Ismail menjadi bagian dari sejarah besar dalam Islam. Namun, ujian berikutnya telah menanti, ujian yang akan benar-benar menguji hati Nabi Ibrahim. Setelah bertahun-tahun hidup di tanah tandus yang kini berkembang menjadi Makkah, Nabi Ismail tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat, berbakti kepada orang tuanya, dan memiliki keimanan yang teguh kepada Allah. Hubungan antara Nabi Ibrahim dan Ismail sangat erat, ayah dan anak yang berbagi cinta serta keyakinan dalam ajaran tauhid. Namun, suatu malam, Nabi Ibrahim menerima perintah yang menggetarkan hatinya dalam mimpi bahwa ini adalah ujian langsung dari Allah. Bangun dengan perasaan penuh gejolak, Nabi Ibrahim merenung sepanjang pagi. Apakah ia benar-benar harus melakukan ini? Apakah ia bisa menghadapi kenyataan bahwa anak yang ia tunggu bertahun-tahun kini harus dikorbankan? Namun, ia tahu bahwa tugasnya sebagai hamba Allah adalah taat tanpa ragu. Dengan hati yang berat, Nabi Ibrahim menemui Nabi Ismail. Ia tidak ingin menyembunyikan perintah ini, sehingga ia berkata dengan penuh kelembutan, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Quran Surah As-Saffat ayat 102. Jawaban Nabi Ismail begitu luar biasa, menunjukkan keimanannya yang tidak tergoyahkan. "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan. Insya Allah, engkau akan mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar." Hati Nabi Ibrahim bergetar mendengar jawaban putranya. Nabi Ismail tidak menolak, tidak merasa takut. Ia menerima perintah ini dengan penuh keyakinan, percaya bahwa jika Allah memerintahkan sesuatu, pasti ada hikmah di baliknya. Lalu, tibalah saat yang ditentukan. Nabi Ibrahim membawa Nabi Ismail ke tempat yang sepi. Ia ingin menjalankan perintah ini dengan penuh ketundukan kepada Allah. Dengan pisau di tangannya, ia bersiap untuk menjalankan perintah. Ia bahkan menutup matanya agar tidak melihat wajah anaknya saat mengangkat pisau. Namun, Allah mengirimkan pertolongan. Saat Nabi Ibrahim hendak menyembelih Nabi Ismail, pisau itu tidak memotong apapun. Lalu, datanglah malaikat Jibril membawa seekor domba sebagai pengganti. Allah telah menguji Nabi Ibrahim hingga batas paling berat, dan ia lulus dalam ujian tersebut. Sebagai gantinya, umat Islam diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban setiap tahun, mengenang kisah keteguhan hati Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam menjalankan perintah Allah. Setelah lolos dari ujian terbesar dalam hidupnya, Nabi Ibrahim melanjutkan kehidupannya dengan penuh syukur. Ia telah membuktikan kepatuhannya kepada Allah, dan kini sebuah perintah baru datang, bukan berupa ujian, tetapi sebuah amanah yang akan dikenang selamanya. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membangun Baitullah, rumah Allah di Makkah. Tempat ini akan menjadi pusat ibadah bagi umat manusia, tempat orang-orang bertawaf, berdoa, dan mengingat Allah sepanjang zaman. Nabi Ibrahim pun memulai pekerjaan besar ini bersama Nabi Ismail. Mereka mengangkat batu demi batu, menyusun dinding demi dinding, dengan hati yang penuh ketulusan. Saat pembangunan berlangsung, mereka berdoa kepada Allah, memohon agar tempat ini menjadi berkah bagi umat manusia. "Ya Tuhan kami, terimalah amalan dari kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi, Maha mengetahui." Quran Surah Al-Baqarah ayat 127.
Saat bangunan mulai terbentuk, Nabi Ibrahim meletakkan Hajar Aswad, batu hitam yang telah ditentukan sebagai bagian dari Ka'bah. Setiap kali mereka menyusun batu, mereka memastikan bahwa semuanya kokoh dan kuat, hingga akhirnya Ka'bah berdiri tegak sebagai rumah ibadah pertama di muka bumi. Setelah selesai, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyeru umat manusia agar datang ke rumah Allah dan beribadah di sana. Meskipun saat itu Makkah masih sepi, Nabi Ibrahim tetap menyerukan panggilan haji, dan Allah memastikan bahwa suara itu terdengar hingga generasi yang akan datang. Ka'bah yang mereka bangun menjadi pusat ibadah sepanjang zaman, dan hingga kini jutaan orang datang ke sana setiap tahun untuk menjalankan haji dan umroh. Misi Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail telah berhasil. Mereka membangun sesuatu yang akan terus dikenang selamanya. Setelah Ka'bah selesai dibangun, Nabi Ibrahim merasa bahwa misinya telah hampir mencapai puncaknya. Namun, sebagai seorang nabi, ia tidak hanya ingin membangun sebuah tempat ibadah, ia ingin memastikan bahwa tauhid tetap dijaga oleh generasi setelahnya. Di depan Ka'bah, Nabi Ibrahim mengangkat tangannya dan berdoa kepada Allah, memohon agar keturunannya tetap berada dalam petunjuknya. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan jauhkanlah aku serta anak cucuku dari menyembah berhala. Quran Surat Ibrahim ayat 35. Ia juga berdoa agar keturunannya diberikan pemimpin yang akan menuntun mereka kepada agama yang benar, serta agar Makkah selalu menjadi tempat ibadah yang ramai dikunjungi oleh manusia. Ya Tuhanku, jadikanlah mereka orang-orang yang mendirikan sholat, dan jadikanlah hati manusia cenderung kepada mereka. Quran Surat Ibrahim ayat 37. Doanya tidak hanya untuk generasi saat itu, tetapi juga untuk masa yang akan datang, termasuk kelahiran seorang nabi besar yang akan datang dari keturunannya, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu, Nabi Ibrahim melanjutkan kehidupannya dengan penuh ketenangan, yakin bahwa perjuangannya telah ditetapkan dalam sejarah. Ia terus berdakwah hingga akhir hayatnya, meninggalkan jejak spiritual yang akan dikenang oleh seluruh umat manusia. Setelah menjalani perjalanan panjang penuh ujian, Nabi Ibrahim telah membangun pondasi tauhid yang akan bertahan hingga akhir zaman. Ka'bah telah berdiri, dakwahnya telah tersebar, dan keturunannya akan membawa ajaran ini ke seluruh penjuru dunia. Di masa tuanya, Nabi Ibrahim terus mengajarkan tauhid kepada orang-orang di sekitarnya. Ia menyampaikan bahwa hanya dengan mengesahkan Allah, manusia bisa menemukan kebahagiaan sejati. Warisannya tidak hanya terbatas pada tanah Makkah, tetapi menyebar ke berbagai wilayah. Hingga akhirnya dari keturunannya lahir para nabi besar, termasuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan menyempurnakan ajaran Islam. Setelah menjalani kehidupannya dengan penuh keteguhan, Nabi Ibrahim akhirnya wafat dalam keadaan beriman dan mulia. Namun, ajarannya tetap hidup, diwariskan oleh keturunannya, dan menjadi dasar agama Islam hingga hari ini. Nama Nabi Ibrahim diabadikan dalam banyak tempat, termasuk dalam syariat ibadah haji yang dilakukan oleh jutaan orang setiap tahun. Di setiap langkah perjalanan haji, dari tawaf, sa'i, hingga kurban, kisah Nabi Ibrahim selalu diingat sebagai simbol ketaatan dan pengorbanan. Hingga hari ini, ajarannya tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan umat Islam, mengingatkan manusia akan keesaan Allah dan pentingnya hidup dalam ketaatan kepadanya. Setelah semua ujian yang telah ia lalui, dari menghadapi Raja Namrud, membangun Ka'bah, hingga menghadapi ujian terbesar dalam hidupnya, Nabi Ibrahim mencapai tahap kehidupan yang penuh ketenangan. Ia telah melaksanakan tugasnya sebagai utusan Allah dan meninggalkan jejak yang tidak akan pernah pudar dalam sejarah. Namun, warisan Nabi Ibrahim tidak hanya terbatas pada masa hidupnya. Ia menjadi pemimpin bagi orang-orang yang beriman, dan Allah mengabadikan namanya dalam doa yang terus dilafalkan oleh umat Islam hingga hari ini. Bahkan dalam sholat,
umat Islam senantiasa mendoakan Nabi Ibrahim dengan selawat Ibrahimiyah yang berbunyi, "Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau telah memberi rahmat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Sesungguhnya Engkau Maha terpuji lagi Maha mulia." Doa ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim adalah sosok yang Allah berkahi dan menjadi salah satu figur utama dalam sejarah tauhid. Ia bukan hanya nabi bagi umat Islam, tetapi juga dikenal dalam agama lain sebagai bapak para nabi, karena dari keturunannya lahir banyak utusan Allah yang meneruskan risalahnya. Nabi Ibrahim wafat dengan kedamaian dan penuh keberkahan, meninggalkan umat manusia dengan ajaran ketaatan kepada Allah, kesabaran dalam ujian, dan kepemimpinan dalam keimanan. Namanya terus disebut sepanjang zaman, dan jejaknya tidak pernah pudar.